Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 25 Februari 2026 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, jadi di sini ya, ternyata kemarin market melakukan reset momentum yang wow sekali ya. Jadi kemarin saya ada bilang ya kan, kalau misalnya marketnya ini turun 1500 pip mungkin itu sedikit ekstrim, yang dimana dia bisa aja nutup gap, atau enggak dia semisalnya adalah bisa untuk ngetes 5900 lagi, kena dari daily fair value gapnya dan sebagainya. Dan well, kalian bisa lihat sendiri dari kemarin pagi ya, dari 5249 turun jauh sampai 5093, total 1561 pip. Di Discord sudah saya kasihin ya kan, untuk di hari Selasa bakal seperti apa. Jadi bagi yang kemarin sebenarnya dapat sell banyak ya kan, lumayan banyak ya. Bahkan di analisa kemarin pun saya ada infokan kalau ada yang ingin ambil sell ya kan, di H1 kita sudah change of character di sini. Ya kan? Kemudian plus H4 marketnya tutup di bawah fair value gapnya. Oke. Kemudian di 5 menit kita ada fair value gap di sini per video kemarin saya buat ya kan. Di sini kalian bisa lihat market berhenti fair value gap, retest change of character, dan divalidasi oleh H4 yang tutup di bawah, mana dia nih, hilang dia. Di bawah ini ya, di bawah apa namanya? Di bawah fair value gapnya, dan juga H4 berikutnya tutup di bawah 5175. Dan kalian bisa lihat sendiri dari semenjak H4 tutup di bawah 5175, marketnya bubar ke bawah langsung, wih, ke bawah jauh sekali. Jadi bagi kemarin yang ngide sell, silahkan direalisasikan profitnya ya. Jadi kalau kemarin semisalnya nih kalian masih ada yang nge-sell di sini dan nggak di close, kalian keterlaluan sih sebenarnya ya. Beneran, saya nggak bohong. Karena sekali lagi ini marketnya masih dalam kondisi time frame-nya yang besar, jadi kita masih lebih prefer untuk ambil posisi buy sebenarnya. Kemarin sell tuh saya bilang ya, kalau kalian sell-nya itu adalah hanya untuk mengambil retracement, kalau dikasih jauh ya bagus, dan itu adalah bonus. Dan benernya sih ya. Jadi entah kalian nge-sell dari change of character di sini, kalian nge-sell berdasarkan informasi H4 tutup di bawah 5175 gitu kan ya. Keduanya itu sama-sama profit karena in the end marketnya turun kemarin malam sampai di 5093. Jadi apapun yang sell kalian lakukan kemarin adalah tetap menghasilkan profit. Problemnya cuma satu, kalau misalnya kalian nggak ada tutup posisi sell dari kemarin sih mungkin agak sedikit keterlaluan sih. Mungkin tak jambak mungkin. Oke, untuk hari ini ya. Hari ini kita akan ada berita event untuk Presiden Donald Trump speak ini ya, jam 10 pagi. Sekarang kan masih jam 9 ya. Ini jam 9 waktu Indonesia Tengah di Bali. Ini jamnya adalah lagi sejam. Nah, ini lagi sejam nih marketnya akan mereaksi terhadap apa yang bakal beliau sampaikan di sini. Di sini disampaikan State of the Union Address di Capitol Building Washington DC. Nah, nggak tahu deh ya. Ini beliau bakal ngomong masalah apakah Iran, apakah masalah tarif dan sebagainya. Pastinya sih dua itu ya. Iran bakal seperti apa, kemudian tarif juga bakal seperti apa. Jadi dua hal tersebut akan menjadi titik concern untuk yang akan dibicarakan oleh Trump nanti lagi sejam di sini sih ya. Sisanya sih di sini nggak ada apapun nih nanti malam juga ya. Cuma ada beberapa member FOMC doang sih. Tapi kita lebih fokus kepada Trump nanti ya. Untuk masalah geopolitik yang baru, sebenarnya tidak ada yang baru sih ya. Ya. Cuman kemarin ini mana dia ini? Kemarin saya ada baca masalah Iran tuh, mana dia ya? Ini ada sedikit nih masalah pesawat jet ya kan. Kemudian mana lagi ya? Kemarin masalah Iran mana lagi saya baca kemarin sebentar ya. Wih, marketnya ngegas ya. Sudah naik 0,5% hari ini. Cepat sekali. Mana dia kemarin? Ini ya, yang dimana
akan melanjutkan perbincangannya di Geneva, Swiss. Katanya sih Kamis besok ya katanya di sini. Akan ada perbincangan lebih lanjut tentang talk dengan Amerika besok hari Kamis. Kemudian masalah yang gawat lagi adalah mana kemarin ya. Nah ini juga ya yang dimana Iran ready untuk mengambil semua langkah penting untuk mencapai deal dengan Amerika. Tetapi dari segi Trump sendiri bilangnya bahwa kemarin ya saya ada sempat baca sedikit di atau enggak di mana ya di Financial Times atau di Reuters saya lupa itu ya. Yang dimana Trump sendiri agak sedikit apa ya? Tidak begitu yakin kalau misalnya memang Iran tuh menginginkan yang namanya negosiasi tercapai ya. Jadi kalau memang negosiasi nggak tercapai kemungkinan sih bakal door sih. Cuman nggak tahu deh ya. Karena kan dikatakan besok akan ada perbincangan di Geneva, Swiss. Jadi kalau besok kita melihat adanya perkembangan lebih lanjut, kita akan lihat situasinya seperti apa. Oke. Jadi itu dari segi geopolitik masih agak sedikit memanas. Jadi tetap ini masih menjadi bahan bakar untuk XAUUSD masih bisa bergerak naik. Oke, sekarang dari segi daily seperti apa? Kita cek indikator dulu ya. Indikator stokastik sudah keduanya di dalam zona overbought. Ya, ini tinggal didorong oleh yang namanya RSI di atas 60. Jika stokastik keduanya di zona overbought plus RSI di atas 60, ini bakal menunjukkan marketnya akan ngegas naik lagi sampai di atas 5.200 plus. Mungkin sampai hampir mendekati 5275 di sini. Yang dimana akan mengisi semua H4 fair value gap-nya. Ya, itu doang. Dan kalian bisa lihat sendiri, daily fair value gap di sini sudah dites, cuma dicelup doang ya kan, cuma dicelup, nutup gap kemudian mental naik. Dan di sini marketnya juga sudah melakukan resistance become support test dari harga 5110, mau itu 5110 ya kan, mau itu yang paling atas di 5118, semuanya sudah dites. Berarti ini sudah divalidasi sebagai resistance become support yang valid di time frame daily. Ya, adapun nanti ke depannya market close di bawah 5110 ini akan menjadi yang namanya trigger cepat, marketnya akan bergerak turun ke bawah. Ya, karena sekali lagi ini sudah di breakout, kemudian ini di retest, berarti sudah divalidasi resistance become support yang ada di 5110 ataupun di angka psikologi 5100. Oke. Bagian atas tetap tidak ada apapun di sini ya, kosong ya kan, karena ini kan cuma gitu doang ya chartnya. Kita ke H4. Oke, kemarin sudah saya infokan secara H4 ya. H4 itu belum ada menciptakan yang namanya higher low. Kemarin sudah saya infokan berulang kali ya, yang dimana marketnya ngebuat rally naik, base, naik, base, naik, ngebase, naik, ngebase dikit ya, ini turun dikit tapi lebih kepada base sih sebenarnya nih ya. Base, kemudian rally lagi, base lagi, rally lagi, dan ini turun. Dan apakah ini bisa dikatakan sebagai retracement? Ya, kemarin sudah saya bilang juga kalian bisa tarik Fibo yang panjang dari sini. Dari 4850 ya, di sini juga bisa atau nggak di sini sama aja. Sampai ke titik 0. Dan kalian bisa lihat sendiri marketnya itu pas kena 38,2, nggak kurang nggak lebih. Nah, tuh ya. Ya beda lagi 15 beda lagi 0,15 sih ya, tapi ini bisa toleransi lah ya. Ini beneran sudah kena 38,2, marketnya mental tinggi langsung ya. Jadi apakah di sini sudah valid dikatakan sebagai swing dari segi time frame H4? Ini adalah higher low yang baru. Ada potensialnya. Sekali lagi, swing itu hanya valid jika kita mendapatkan yang namanya break dari high ataupun low sebelumnya. Ya, jika memang ini adalah valid higher low, berarti kita wajib yang namanya market itu melakukan break of structure di atas 5250. Karena dengan ada market break of structure di atas ini, berarti marketnya akan melakukan yang namanya kenaikan ekstrim, dan berarti di 5093 ini adalah swing higher low yang sudah valid, ataupun ini adalah higher low yang baru. Berarti secara garis besar marketnya akan bergerak seperti ini ya. Sekali lagi, H4 kita belum mendapatkan swing secara
garis besarnya ya. Jadi harap diingat, ini jangan kalian baru melihat ini sebagai drop kalian kalian anggap ini sudah mulai oke, beres. No ya, ingat tidak seperti itu. Karena sekali lagi kalau kalian lihatnya H4 ini marketnya masih dalam kondisi tegak lurus naik ke atas sebenarnya. Walaupun kalau kita bicarakan masalah per satu candle, jelas kita melihat yang namanya change of character. Hanya saja change of character di sini mungkin divalidasi di time frame H1 saja. Oke, ini H4 seperti ini ya. Intinya 5110 ini bisa dijadikan sebagai dua time frame ya. Ini bisa daily, bisa juga di H4. Ya, modeli H4 ini 5110 adalah angka keramat untuk sekarang. Oke, kita cek di indikator. Indikator kalau kita lihat penurunan kemarin bisa dibilang sebagai reset momentum aja. Stokastiknya ini dia drop hanya untuk ya emang reset gitu kan ya. 64 dan 61 setelah dia berhari-hari diam di zona overbought. Jadi ini wajar kalau dia turun sedikit. Dan kalau kita lihat dari segi RSI ini tidak nyentuh 50, dia berhenti di 55. Berarti memang ada tekanan buyer yang sangat kencang sekali. Oke, tekanan buyer yang sangat kencang sekali. Marketnya bergerak naik. Ini tinggal tunggu nge-cross aja balik naik ya. Ini tinggal H4 nge-cross balik naik. Kemudian ini RSI sudah di atas 60. Jadi beneran tinggal tunggu stokastik balik di atas nge-cross. Ini bisa ngegas sih. Kemungkinan akan terjadi breakout structure di atas di sini. Bisa terjadi. Hanya saja kemungkinan marketnya bisa akan berhenti sedikit. Ya. Berhentinya di mana? Kalau kita lihat di time frame H4 kita mendapatkan satu yang namanya BPR di sini. Ya, di sini kan awalnya bullish fair value gap dan di sini kita ada yang namanya bearish fair value gap. Nah, di sini berarti ada penumpukan orderan yang menumpuk. Jadi, kemungkinan marketnya akan berhenti sebentar di angka 5.200 dikit. Ya. Karena kan dari pagi ini kan marketnya sudah kencang ya kan. Ini kan market buka kemudian marketnya tinggi banget ya. Langsung 500 pip secara H4. Nah, jadi kemungkinan ini H4 akan berhenti di kisaran harga 5.200 plus ya. Karena kalau dilihat kemungkinannya ini kalau kita cari angka tengahnya ya, ini kan bullish fair value gap, di sini ada bearish fair value gap. Kalau kita cari tengah-tengahnya supaya kita bisa adil ya. Ini bisa di 5.200 lah. Aduh, lagi dikit banget ya. 5.200 lebih dikit banget. Kemungkinan marketnya baru akan stop di sana. Nah, ketika stop di sini, baru kita akan lihat bagaimana reaksinya. Ya, harapan saya sih seperti ini nanti ya di H4-nya. Dia tembus ya kan, tembus tapi tutup di dalam fair value gap-nya. Jadi ya harapan saya nanti adalah bentukan candlenya H4 bakal seperti ini. Dia tutup di bawah 5.200 tapi secara candlenya dia sudah tembus kayak begini. Ya kan, kok kayak begini kan diam di tengah nih, ya kan? Tuh ya kan, diam di diam di dalam fair value gap-nya. Nah, setelah itu baru dia akan turun sedikit, nanti ada momentum balik lagi, baru ini akan terbang lagi. Harapan saya sih gitu ya. Yang dimana ini harapan saya adalah merespect dari BPR-nya dan juga fair value gap terakhir sebelum melanjutkan kenaikan. Tapi kalau ngegas banget sih ya udah ini tutup langsung semua di atas ya kan, tutup semua di atas, tidak memperdulikan adanya BPR di sini, momentum beneran kenceng sih ya udah. Kita bakal ngegas naik, akan melakukan breakout structure di atas di 5250 di atas. Oke. Jadi yang sudah nge-buy dari bawah barusan pagi misalnya ya, hati-hati di kisaran 5.200 di sini lah ya. Ini ada BPR-nya jadi jangan maksa banget untuk kalian bisa tinggi banget ya. Sekali lagi harapan saya sih ini marketnya respect 5.200 sebelum melanjutkan kenaikan lagi. Oke, sekarang ke H1. Nah, H1 kita kan sudah mendapatkan yang namanya inducement di break. Nah, secara H1 memang ini adalah change of character. Oke, berarti secara H1 marketnya adalah high, low, high, low, high. Ini langsung high ya, high. Berarti kan di sini terdapat change of character nih secara valid. Ya kan? Ini di change of character, berarti kan sekarang seharusnya adalah pergerakan bearish. Nah, kalau dilihat berarti pergerakan bearishnya adalah ini adalah low, lower high, dan lower low. Berarti untuk secara H1 terjadi change of character, kita perlu ada market melewati di 5191 secara time frame H1. Ya. Ini dan di atas change of character juga kita ada BPR
yang tadi saya katakan di time frame H4. Oke, jadi kalau ini terjadi change of character yang tadi saya inginkan ya, yang dimana dia tutup di dalam H4 atau nggak di luar zona H4 BPR-nya, tapi ada ekor yang sudah menembus. Berarti kecenderungannya marketnya akan bisa untuk lanjut naik, hanya tinggal menunggu mereset momentum di time frame intraday-nya aja kecil-kecilan, mungkin 15 menit, 5 menit ngereset turun aja ya kan, kayak gini misalnya ini naik ya kan, tembus tapi dia tutup di dalam. Nah, ngeriset sedikit, nyari momentum ke bawah, nyari bensin gitu kan ya, nyari bahan bakar, baru dia akan terbang ke atas. Begitu. Ya, harapan saya masih seperti itu, supaya ini respect. Tapi kalau semuanya tidak di respect dan langsung dar ke atas semua sih, ya sudah, saya tidak ambil pusing. Oke? Saya tidak ambil pusing. Oke, jadi dari segi time frame H1 kita tinggal tunggu aja marketnya tutup di 5191 ya kan. Kita akan mendapatkan change of character di time frame H1. Jadi otomatis H1 ini bakal kembali bullish inline dengan di daily yang sudah kena daily fair value gap. H4 yang dimana H4 ini masihlah bullish sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat berdasarkan internalnya ya, internalnya H1 change of character. Tapi kalau ini di break berarti H1-nya akan kembali bullish ya. H1 kan kembali bullish, hanya H4 doang berdasarkan internal internal structure itu adalah bearish. Kalau internal structure H4 sekali lagi inilah high, low, high dan low. Oke, secara internalnya dia ini sudah change of character, ya kan? Di sini tuh. Jadi, kalau semisalnya kita mendapatkan time frame H1 nih lagi dikit nih, beneran buset kencang banget dah. Buju buneng ya. Perasaan nggak ada berita tapi kok ngegas banget nih. What the? Apa karena mau Mercury retrograde ya? Karena kan sekarang H-1 ya. Jadi besok MR-nya apakah ini bakal terjadi whipsaw kencang, kurang tahu deh ya. Nah, kalau semisalnya nih ya, lanjut lagi H1 kita mendapatkan yang namanya change of character di sini, berarti ini hanya akan bearish di time frame H4 secara internal. Sisanya itu adalah bullish. Jadi kalau sudah sisanya bullish berarti apa yang kita ambil ya udah buy berarti ya kan. Tapi sekali lagi kalau ada yang namanya close di atas 5191 atau enggak ngelewatin aja 5191. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya memang semua bullish, di mana kita bisa ambil posisi buy gitu kan ya. Jadi time frame H1 ini sulit banget untuk ngambil buy-nya. Beneran saya nggak bohong, karena kalau dilihat secara histori kemarin di sini kan agak sedikit payah ya kan. Kalau kita lihat di time frame H4 berarti kita bisa pakai di harga 5175 sebagai angka psikologi dan sebagai tembok awal ya. Kalau dilihat dari segi time frame H1 memang ini angkanya jelek banget ya, nggak ada apa nih di 5175. Bentar, ini sudah 5184 ya, better saya close deh beberapa posisi karena saya ada buy dari pagi soalnya ya. Bentar, saya ambil 51 sudah 400 pips soalnya. Oke, dah ya. Oke, lanjut. Untuk time frame H1 support resistance ya, kalau boleh saya bilang berarti immediate RBS ya, kita bisa pakai ini sih ya di 5165,5. Ini adalah RBS di time frame H1. Nah, ini memang sih agak jauh ya kan, cuman ya begini adanya gitu kan ya. Ada ini begini adanya. Jadi ini 5175 adalah H4. Kemudian ini 5165 adalah H1. Jadi harapan saya adalah kalau ini marketnya change of character, respect BPR, turun retest 5161 baru kalian hajar buy nanti. Ya, hajarlah tuh buy nanti. Tapi kalau misalnya tembus dan tembus, jujur saya agak sulit untuk bisa ambil posisi buy di atas ya. Tapi kalau dilihat secara H1 ya, tapi ingat BPR ini wajib dimitigasi ataupun wajib diinvalidasi time frame H4. Ya, kalian wajib lihat ini sebagai H4 bukan di time frame H1. Combo mautnya adalah H4 ini diinvalidasi, kemudian ada H1 tutup di atas berapa ya saya kasih ya. Dia berhenti di sini. Sebentar, kok ini angkanya nggak bagus banget ya. Let's say lah kita pakai 5200 secara H1 juga ya.
Berarti 5200 kita juga bisa pakai di time frame H1. Jadi combo mautnya adalah H4 dia itu ngelewatin BPR, otomatis H1 wajib juga tutup di atas 5200. Dah, itu combo mautnya. Yang berarti marketnya bakal bisa lanjut untuk naik mengejar di atas di sini. Nah, di bagian atas breakout structure, ini kan ada fair value gap H4 nih, ya. Ini kan ada fair value gap H4 yang segede gambreng, ya kan. Nah, di sini di 5234 ini adalah resisten H4. Ya, 5234 ini adalah resisten H4. Kalau semisalnya kita mendapatkan ada body candle close di atas 5234 secara time frame H4, maka akan kecenderungan besar marketnya akan naik untuk breakout structure dan bisa aja nyampe 5270. Ya. Jadi kan combo mautnya tadi nih, H4 di atas BPR dan juga di atas 5200 plus ditambah juga nanti next H4 tutup di atas 5234. Oh, ini bakal kenceng naik nih. Sampai 5271 ini bisa. Ya. Jadi harap diperhatikan kalau kalian ingin ambil posisi buy, terserah kalian mau ambil agresif di sini ya, baru kalian ngelihat ambil semuanya, kalian ambil buy, hajar, atau kalian memang harus menunggu H4 ini BPR-nya bakal bagaimana hasilnya. Apakah respect atau disrespect? Direspect atau tidak direspect ya. Jadi perlu dilihat itu dulu apakah bakal terjadi sesuatu hal dan sebagainya. Oke? Kalau ngambil sell, saya pribadi tidak mau ambil sell dulu ya, karena ini marketnya ini ciri khas yang namanya terjadi akumulasi ya. Bukan akumulasi. Absorption ya. Jadi kalau kalian tahu bahasanya kayak bookmap dan atau enggak bahasanya smart money, di sini ada orderan yang diserap di sini ya, ketika marketnya jebol 5100, makanya langsung didorong naik nggak pakai obat. Ini banyak orderan masuk di sini di 5100. Sama halnya pada saat di sini ya. Ini contoh-contoh absorption yang sangat bisa kalian jadikan sebagai teori juga ya, kayak ini. Ini pada saat dia turun jauh sampai 4680 yang lewatin 4700, diserap semua yang sell, terus langsung naik. Inilah ciri-ciri yang namanya absorption ya, ataupun diserap semua orderan yang turun sama buyer yang kenceng ya, sama kayak di sini juga. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, ini marketnya sedang ekstrim bergerakan naik. Jadi jujur saya masih prefer tetap ambil posisi buy, tidak untuk ambil sell. Kalau kemarin sell ya udah. Tapi kalau kalian masih ada yang sell dan belum close posisinya, saya nggak tahu alasan kalian kenapa belum close posisi. Udah gitu aja sih ya. Karena tetap sekali lagi adalah lebih prefer cari buy. Kalau ingin cari buy baru, sekarang menurut saya cuma ada dua kondisinya. Terserah kalian mau respect ngambil ini dulu ya, nabrak, retest, buy, atau breakout semuanya time frame H4, retest nanti ambil buy. Target bisa sampai breakout structure dulu, atau target ya udah ini 5234. Atau enggak targetnya adalah di sini ya nih. Kembali lagi kita menggunakan teori candle tidak punya ekor. Ya, sekali lagi, teori candle tidak punya ekor adalah teori yang saya pakai ya, berdasarkan yang sudah saya lihat sebelumnya, berdasarkan history. Jadi di sini ada satu candle nggak punya ekor 5223, dan di sini candle nggak punya ekor di 5226. Jadi kalau kalian ngide ngambil buy di atas 5200, terdekatnya adalah bisa sampai di 5223 dan di 5226 ya. Jadi dua candle di sini yang tidak ada ekornya bisa menjadi target kalian untuk ambil profit. Tapi kalau kalian mau marukin sampai 5250 ya supaya terjadi breakout structure sih ya silakan aja sih, tapi terserah kalian. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.